para kaum rebahan, kembali lagi dengan saya, Egosu. Hari ini, saya akan memberikan 5 rekomendasi anime yang bikin kita jadi semangat olahraga nih. Sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yuk kita mulai intronya. Nomor 5, Slam Dunk. Berceritakan tentang Sakuragi Hanamichi, seorang berandalan bengal yang memiliki rekor 50 kali ditolak wanita. Namun ketika memasuki SMA, pandangannya langsung tertuju ke wanita cantik dan ramah bernama Haruko Akagi. Mengetahui Haruko menyukai basket, Sakuragi Hanamichi berusaha mati-matian terjun ke dunia basket untuk mendapatkan perhatiannya. Namun, perjuangannya tidak mudah. Sakuragi tidak mengetahui apa-apa mengenai basket, sehingga dia harus belajar dari dasar. Selain itu, Sakuragi juga melakukan awal yang kurang baik ketika memasuki tim basket, karena harus berkonflik dengan beberapa anggota tim. Misalnya, Akagi, sang kapten yang disebut Sakuragi mirip gorila. Ini merupakan karakter yang disiplin dan keras, dan juga Rukawa, yang merupakan rival Sakuragi dalam hal cinta dan basket, yang selalu membuat iri Sakuragi. Nomor 4, Haikyuu. Berceritakan seorang siswa SMA, Hinata Soyo. Hinata yang gemar bermain voli karena melihat cara SMA Karasuno bermain di kejuaraan nasional dan mengidolakan ace mereka yang disebut raksasa kecil. Pada masa SMP, Hinata hanya bermain di kejuaraan 1 kali dan dikalahkan oleh SMP Katagawa Daiichi dengan pemain andalan mereka yang disebut Raja Lapangan, Kageyama Tobio. Berniat untuk balas dendam kepada Kageyama, Hinata masuk SMA Karasuno. Tanpa disangka-sangka, Kageyama juga masuk SMA yang sama dengan Hinata. Bumbu-bumbu persaingan di antara mereka sudah terlihat dari awal. Seiring perjalanan, waktu mereka dikenal dengan duo aneh karena lemparan dan spek mereka yang terlampau cepat. Hinata yang memiliki bakat dengan kecepatan dan refleks yang luar biasa, sementara Kageyama yang memiliki bakat seorang setter jenius dapat membawa Karasuno ke langit nasional setelah beberapa tahun gagal menembus kejuaraan nasional. Kisah kocak kedua orang ini pun diperkuat dengan para kakak kelas yang disebut terlalu bersemangat. Nomor 3, Kapten Tsubasa 2018. Menceritakan kisah anak penuh semangat bernama Ozora Tsubasa yang telah mulai bermain sepak bola sejak kecil. Awalnya sepak bola hanya menjadi olahraga favorit. Namun, hal itu makin berkembang menjadi mimpi besar yang ingin diwujudkannya kelak. Untuk mewujudkan mimpi menjadi pemain sepak bola terbaik, Tsubasa pindah bersama ibunya ke kota Nankatsu, tempat yang dikenal sebagai basis dari beberapa tim sepak bola dasar terbaik. Ia pun bertemu dengan Ryo Ishizaki, anggota tim sepak bola SD Nankatsu, yang kemudian menjadi teman dan rekan setimnya. Tsubasa juga sangat terkagum-kagum saat pertama kali melihat penjaga gawang berbakat Genso Wakabayashi dan langsung ingin menantangnya. Disitulah Tsubasa mulai menunjukkan bakat alaminya dalam mengolah si kulit bundar dan membuat orang-orang di sekitarnya berdecak kagum. Nomor 2, Yawamushi Pedal. Perjalanan seorang otaku yang bernama Onoda yang ingin bergabung dengan sebuah klub anime di sekolah barunya. Ia memberanikan diri untuk mencoba bersosialisasi. Namun sayangnya, organisasi sekolah ini sudah dibubarkan dan dia berusaha untuk membangun kembali komunitas sekolahnya dengan mencari siswa yang ingin bergabung. Akhirnya Onoda memutuskan untuk melakukan perjalanan pulang dan pergi ke Akihabara dengan sepeda tua yang besar atau biasa disebut sepeda ibu-ibu. Menempuh sepanjang 90 km yang sudah ia lakukan sejak kelas 4 SD. Itu adalah saat ia pertama kali bertemu dengan Shunsuke Imaizumi yang merupakan seorang pengendara sepeda yang menggunakan lereng curam di sekolah untuk latihan. Terkejut dengan kemampuan Onoda untuk mendaki bukit dengan jenis sepeda yang dia kendarai,
Imaizumi menantangnya untuk balapan dengan perjanjian akan bergabung dengan klub anime jika Onoda menang. Dan mulailah perjalanan petualangan seorang anak laki-laki ke dalam dunia balap sepeda sekolah menengah. Nomor 1, Grand Blue. Berceritakan seorang pemuda, Iori Kitahara, yang akan berkuliah di universitas. Dia mulai pindah dan tinggal di toko selam pamannya. Iori berharap memiliki kehidupan universitas yang menyenangkan, seperti bergaul dengan mahasiswi. Tapi Iori akhirnya menjadi bagian dari klub scuba diving dengan sebagian besar siswa laki-laki. Kelompok selam lokal atau sebuah kelompok yang penuh dengan orang-orang penggemar yang menghabiskan lebih banyak waktu minum, berpesta, dan saling bertelanjang daripada benar-benar menyelam. Terlepas dari upaya untuk menjauhkan diri dari grup, Iori bahkan dengan cepat terseret dalam tingkah laku mereka. Tidak hanya Iori, bahkan mahasiswa baru Kohei juga ikut bergabung dengan klub scuba diving tersebut. Sementara itu, Chisa adalah sepupu Iori Kitahara, tapi tidak memiliki hubungan darah. Dia suka scuba diving dan juga mahasiswa baru di universitas yang sama dengan anggota klub scuba diving sekolah. Dia ingin menunjukkan kepadanya keajaiban menyelam ke laut dan di dalam laut. Demikian 5 rekomendasi anime yang bikin kita semangat olahraga nih. Silahkan komen jika ingin menambahi atau film-film rekomendasi kalian ingin ada di channel Egosu. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Bye bye.